Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, kelas MN20D dengan NIM 202.80097. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal dengan tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah teori portfolio dan analisis investasi. Adapun pengertian pasar modal itu sendiri yaitu dalam bab 1 UPM nomor 8 tahun 1995 tentang ketentuan umum mendefinisikan bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli serta pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Menurut J. Bogen, efek bursa adalah suatu sistem yang terorganisasi dengan mekanisme resmi untuk mempertemukan penjual dan pembeli efek secara langsung atau melalui wakil-wakilnya. Sedangkan fungsi bursa efek atau pasar modal adalah yang pertama, untuk menciptakan pasar secara terus-menerus bagi efek yang telah ditawarkan kepada masyarakat. Yang kedua, menciptakan harga yang wajar bagi efek bersangkutan melalui mekanisme penawaran dan permintaan. Dan yang ketiga, untuk membantu dalam pembelanjaan dunia usaha. Berbeda dengan tujuan pasar modal di berbagai negara, pasar modal di Indonesia mempunyai jangkauan dan misi yang lebih luas antara lain, yaitu untuk mempercepat proses perluasan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan saham perusahaan, lalu pemerataan pendapatan masyarakat melalui kepemilikan saham, dan yang terakhir, untuk menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pengarahan dan perhimpunan dana untuk digunakan secara produktif. Adapun yang selanjutnya ada organisasi pasar modal. Organisasi pasar modal ini sendiri yaitu atau lembaga yang terlibat dalam pasar modal Indonesia adalah pemerintah, dalam hal ini adalah BPPM. Yang selanjutnya perusahaan emiten, yang ketiga yaitu ada lembaga penunjang emisi seperti penjamin emisi, perusahaan penilai, akuntan publik, notaris, dan konsultan hukum. Dan selanjutnya ada perantara perdagangan efek, antara lain makelar, komisioner, dan perdagangan efek. Dan yang selanjutnya ada para modal, baik perorangan maupun lembaga. Organisasi di atas dipersiapkan agar tujuan pembentukan pasar modal sebagai alat untuk mempercepat perluasan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan dan pemerataan pendapatan akan terlaksana. Sesuai keputusan Presiden nomor 60 tahun 1988, tujuan utama dibentuknya Badan Pembinaan Pasar Modal adalah untuk memberikan pengarahan dan pertimbangan kebijaksanaan kepada Menteri Keuangan di bidang pasar modal, lalu memberikan pertimbangan kebijaksanaan kepada Menteri Keuangan dalam melaksanakan wewenangnya terhadap PT Dana Reksa. Lalu yang selanjutnya ada instrumen pasar modal, yaitu yang pertama ada saham. Saham yaitu surat berharga yang menunjukkan kepemilikan investor atau perorangan maupun badan hukum di dalam suatu perusahaan. Yang kedua ada obligasi. Obligasi yaitu surat berharga yang menunjukkan bahwa penerbit obligasi tersebut memperoleh pinjaman dana dari pembeli dan memiliki kewajiban untuk membayar kupon bunga secara berkala, serta melunasi pokok utang pada waktu yang ditentukan. Dan yang ketiga ada reksadana, merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portfolio efek oleh manajemen investasi. Dan yang keempat ada hak memesan efek terlebih dahulu, diterbitkan pada saat penawaran umum terbatas atau reg issue. Yang terakhir ada waran. Waran yaitu efek yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli saham baru dengan harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, diterbitkan mengikuti penerbitan atau penjualan efek lain, misalnya reg issue, IPO, dan obligasi. Selanjutnya ada sistem perdagangan di BI. Transaksi perdagangan di BI menggunakan order driven market system dan sistem lelang atau continuous action system. Yang pertama, order driven market system. Dengan sistem ini berarti pembeli dan penjual sekuritis ingin melakukan transaksi harus melalui broker. Investor tidak dapat langsung melakukan transaksi di lantai bursa. Dan yang kedua ada sistem lelang continuous action system. Dengan sistem ini harga transaksi ditentukan oleh penawaran supply dan permintaan dari investor. Dan yang selanjutnya ada manfaat pasar modal.
Manfaat pasar modal menurut Kamarudin Ahmad 2003 menyatakan pasar modal memiliki manfaat bagi dunia usaha, pemodal, lembaga penunjang pasar modal, dan bagi perusahaan. Yang pertama ada bagi dunia usaha. Memiliki pasar modal, perusahaan dapat memperoleh dana pinjaman maupun dana equity. Melalui pasar modal, perusahaan dapat meningkatkan dana pinjaman dengan menjual obligasi atau sekuritas kredit. Jika dipertimbangkan, keuntungan go public yang bila dibandingkan dengan sumber lain adalah jumlah dana yang dapat dihimpun bisa berjumlah besar, lalu dana tersebut dapat diterima sekaligus pada pasar modal pendanaan selesai, lalu tidak ada covenant sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Selanjutnya ada solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Selanjutnya ada ketergantungan emiten terhadap bank dan kecil. Yang selanjutnya ada cash flow, hasil penjualan saham biasanya lebih besar dari harga nominal perusahaan. Yang selanjutnya ada emisi saham, cocok untuk membiayai perusahaan yang beresiko tinggi. Selanjutnya, tidak ada beban finansial yang tetap atau bunga. Dan yang selanjutnya ada jangka waktu penggunaan dana yang terbatas. Lalu yang terakhir, fungsi jaminan tertentu. Adapun bagi pemodal, manfaat yang dapat diperoleh bagi perusahaan pemodal dalam berinvestasi di pasar modal antara lain. Yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, sebagai pemegang saham, investor memperoleh dividen, sehingga obligasi investor memperoleh bunga tetap ataupun bunga mengambang. Dan yang ketiga, ada mempunyai hak suara dalam RUPS bagi pemegang saham. Yang keempat, dapat dengan mudah mengganti instrumen investasi. Dan yang terakhir, yang kelima, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen untuk mengurangi resiko. Dan selanjutnya, ada bagi lembaga penunjang pasar modal. Berkembangnya pasar modal seperti DWS ini memberikan manfaat yang besar bagi lembaga penunjang menuju ke arah profesionalismenya dalam memberikan pelayanannya sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing. Keberhasilan perusahaan-perusahaan yang telah go public maupun transaksi yang terjadi di bursa menunjukkan pula keberhasilan dari peran serta aktif lembaga penunjang pasar modal tersebut. Manfaat lain yang dapat dilakukan penjamin emisi adalah sebagai petunjuk harga atau market marker, yang dimana dengan dibukanya bursa paralel, lembaga penunjang seperti akuntan publik, notaris, konsultan hukum memanfaatkan pasar modal melalui perannya membantu calon-calon emiten yang akan go public, seperti mengaudit laporan keuangan, mengubah anggaran dasar, dan memberikan saran-saran mengenai hal-hal yang berkaitan di bidang hukum. Dan yang selanjutnya ada bagi perusahaan. Sumber-sumber pembiayaan yang cukup besar tentunya tidak saja harus dari tabungan pemerintah, tetapi juga dari tabungan masyarakat. Karena diperlukan dalam membiayai dana pembangunan. Selain perbankan, pasar modal merupakan sarana yang paling tepat dalam memobilisasi dana masyarakat yang handal guna membiayai dana pembangunan. Oleh sebab itu, melalui paket deregulasi dan debirokratisi, peranan pasar modal mobilisasi dana masyarakat yang handal guna membiayai dana pembangunan. Oleh sebab itu, melalui paket deregulasi dan debirokratisi, peranan pasar modal terus didorong perkembangannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.